untuk waktu yang baik yang Tuhan boleh anugerahkan. Ya, sebagaimana tadi Bung Robi sudah menyampaikan bahwa gereja kita ini adalah gereja yang memuridkan dan mengajar. Itulah pentingnya apa yang ada di catatan saudara untuk dicatat dan pada akhirnya akan memberkati kita juga. Ya, hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan firman Tuhan. Kalau kemarin-kemarin Pak Gembala sudah membicarakan tentang Yesus dan Beelzebul, bagaimana orang-orang itu menuduh Yesus itu sebagai orang gila. Ya, salah satunya adalah sebagai orang gila dan itu merambat kepada saudara-saudaranya. Ya, bahkan nanti kita lihat hari ini kita akan melanjutkan Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Ya, bukan Markus adik saya ya, Markus di dalam Alkitab. Ya, kami ini Pak lahir dari keluarga semua memang nama-nama Alkitab. Saya Melki, ada sedeknya sedikit Melkisedek, ada Yunus, ada Markus. Ya, tapi maksudnya mungkin nama boleh Alkitab. Kalau keluar kan hanya Tuhan lah yang melihat itu. Yang Yunus bandel gitu ya? Yunus enggak pelayanan juga. Yang Markus yang agak bandel Pak. Ya, hari ini kita akan melihat di dalam Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Ya, ini sebenarnya berbicara tentang konteks keluarga ya. Ini adalah keluarga Yesus. Kalau kita melihat Markus ini melihat konsep apa yang sebenarnya itu si keluarga. Bagaimana ia memperluas cakupan makna keluarga ketika nanti kita melihat di dalam ayat 31 itu saudara-saudara Yesus dan ibu Yesus itu datang untuk menjumpai Yesus dengan maksud tertentu. Ya, kita lihat di dalam Markus pasal 3 ayat 31. Ya, saya akan membacakan buat saudara dan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing ya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh memanggil dia. Ya, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka datang untuk menghentikan apa yang Yesus sedang lakukan di dalam. Yesus sedang berkhotbah, tetapi mereka berkata, ketika mereka mendengar kabar tentang Yesus, kemudian beberapa hari kemudian mereka datang dengan tujuan adalah menyuruh Yesus untuk stop, jangan lagi berbicara, karena menurut mereka Yesus ini sudah gila. Ya, Yesus ini sudah menjadi orang-orang yang gila dalam tanda petik ya, karena bagi mereka itu adalah sesuatu yang baru. Ya, bisa saja itu terjadi karena saya pernah bilang Yesus ini datang menghardik semua ajaran-ajaran yang selama ini sudah mendarah daging. Ya, sekarang mungkin banyak juga pengajaran-pengajaran yang ini, termasuk adalah bilang sekarang ada lagi Nabi ke-26, itu urusan mereka lah ya. Ya, kalau kita menyikapi dengan biasa-biasa saja. Ya, karena itulah banyak pengajaran dan pada waktu itu jangan kita mengira gini ya. Bodoh sekali ya saudara-saudara Yesus ini. Kok mereka menganggap dia gila? Sekarang kita baru memahami bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah sesuatu kebenaran. Tapi kalau kita lihat di konteks zaman dulu, itulah sebabnya pentingnya ketika kita membaca Alkitab, kita berusaha menempatkan peristiwa yang terjadi di zaman dulu. Apa sih yang sedang mereka lakukan? Mereka datang untuk menghentikan, mereka berusaha untuk membawa Yesus kembali pulang. Ya, dengan tujuan mungkin ya minimal Yesus disuruh berobat dulu lah. Nanti kalau sembuh baru dibiarkan lagi. Atau yang kedua ada lagi penafsir yang lain berkata, mereka datang kepada Yesus itu ya karena Yesus ini sudah semakin hari sudah semakin terkenal. Biasalah mereka, saya ini keluarga dari Yesus loh. Mereka datang untuk memamerkan diri. Ya, biasalah kita kan kalau di kampung pun kalau ada saudara kita mungkin yang bupati misalnya, yang bupati tidak kenal kita, tapi kita berusaha mengenal dia. Ya, artinya mereka merasa Yesus ini sudah terkenal dan mereka berkata ini keluargaku. Tapi kalau kita melihat dari pembicaraan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Gembala, mereka sebenarnya mempunyai tujuan, mereka datang untuk mengistirahatkan Yesus karena mereka menganggap Yesus ini sudah sakit. Ya, di ayat 31 ini ya. Tapi sebenarnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yesus ini adalah sesuatu kejahatan. Kenapa saya bilang? Bagaimana mungkin orang sedang berkhotbah ya langsung dihentikan? Kita aja belum pernah, saudara aja kalau diperlakukan seperti itu pasti akan marah. Saudara akan mungkin ketika kita berdiri di forum-forum umum, kita langsung dihentikan untuk berbicara, kita pasti akan marah. Ya, pasti akan marah karena kita merasa tidak dihargai. Ya, karena ini bermula dari kedua kelompok yang keliru. Artinya orang-orang ahli Farisi dan sekarang ini saudara-saudara Yesus menilai Yesus ini adalah orang yang sakit. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mereka berdiri di luar dan menyuruh orang untuk memanggil dia. Mereka memaksa untuk memanggil dia. Kalau kita kan biasa kan, tunggu dulu lah dia selesai bicara baru kita panggil. Ini enggak. Mereka berusaha untuk menghentikan seketika itu juga. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan, ya, tuduhan yang tidak mengenakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan ketika kita datang dari keluarga sendiri. Ya, ini datang dari orang-orang terdekat Yesus. Ya, kau itu sudah gila. Kalau orang lain yang mengatakan demikian, mungkin tidak terlalu masuk di hati. Ya, saya masih ingat persis peristiwa ketika saya mau dari Bali mau ke Jakarta. Dulu saya pernah kerja di Bali. Saya mau mau sekolah hamba Tuhan lah kira-kira gitu ya. Ada kakak sepupuku, Lukas juga namanya Pak. Lukas juga. Dia bilang begini, iya, sekarang coba kalau kau jadi hamba Tuhan, dia bilang, kita ini orang miskin. Kenapa kamu nggak sekolah yang lain aja? Kalau kau sekolah di Bali sini, kita bisa biayain bersama-sama, ya kan? Daripada nanti kau sekolah hamba Tuhan, berapalah gajimu? Ya, itu mau, dan itu memang iya benar juga ya apa begini saya bilang. Ya, dan pada akhirnya dia bilang, nanti juga dia bilang, kan ada ayat Alkitab, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nanti kalau ada saudara yang meninggal di kampung, enggak akan kita panggil lagi kamu, karena kau pasti akan bilang, ya biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, dia bilang. Ya, ternyata abangku juga jago juga dalam membahas Alkitab waktu itu. Saya belum tahu apa-apa, tapi dia udah lebih jago lebih dulu. Nah, inilah yang dialami oleh Yesus. Ya, orang-orang terdekat mengusik Yesus dan mengatakan dia adalah orang-orang gila. Ya, kalau kita melihat di dalam tafsiran dari Markus 6 ayat 3 di sana juga mengatakan mereka itu mengenal Yesus, ya, mereka tahu Yesus ini adalah anak dari seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan? Sikap kehormatan yang diperlihatkan oleh sanak saudara keluarga Kristus ini menurut hubungan daging, sedangkan ia sedang berkhotbah dan mereka tahu betul ya bahwa Yesus sedang berkhotbah. Mereka berdiri di luar tanpa hasrat untuk masuk dan mendengarkan dia. Minimal mereka masuk dan mendengar apa yang dia sampaikan, habis itu mereka panggil. Dan itulah etika ketimuran seharusnya yang terjadi. Tetapi ini ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak mengindahkan apa yang Yesus ajarkan dan mereka ingin supaya Yesus meninggalkan pekerjaannya. Ya, mereka menyuruh berhenti supaya dia tidak membahayakan nyawanya. Mereka berusaha untuk menjaga keselamatan nyawa dari Yesus ini sendiri. Namun mereka tahu bahwa Yesus itu mampu menjaga dirinya. Oleh sebab itu, sia-sia saja mereka memanggil Yesus karena Yesus tetap berkhotbah dan tetap memberitakan firman. Ya, sebab mereka tahu dia lebih memilih melakukan urusannya sebagai juru selamat melebihi urusan apapun. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak terombang-ambingkan dengan apapun kata orang tentang dirinya. Ya, ketika di dalam ayat 32 ini kita melihat ya, ada orang banyak yang duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ya, mereka masuk, ada orang yang masuk dan berkata kepada Yesus, ada loh saudara-saudaramu di luar, mereka ingin menemui engkau. Tetapi kita lihat jawaban Tuhan Yesus ya, di ayat 33 dibilang begini, jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ini penting saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah Yesus sombong ketika dia berbicara demikian? Apakah Yesus berbicara demikian seolah-olah tidak menghormati saudara-saudaranya? Tidak. Tetapi Kristus menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan pentingnya memiliki hubungan rohani dengan dirinya. Karena Yesus berbicara tentang kekekalan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita yang sudah pernah lama beribadah di sini, Anda akan tahu persis apakah Anda benar-benar GKI Raja Daud yang sejati atau tidak. Caranya apa? Itu tadi, minimal mencatat firman Tuhan, itulah visi kita bersama kan. Ya, tidak perlu lagi disidak oleh Pak Gembala, ya, tapi udah ada kesadaran karena kita mempunyai visi yang sama adalah gereja yang belajar. Inilah yang kata penting yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Ayat 34, lalu dia bilang begini, Yesus bilang begini, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekeliling itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Inilah orang-orang yang merupakan saudara saya, kata Yesus. Orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Itulah yang merupakan saudara bagi Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat di ayat 34 ini, Yesus sangat menaruh rasa hormat kepada orang-orang yang selalu bersama-sama dengannya. Ya, itulah yang disebut dengan sanak keluarga rohaninya. Ya, kejadian di atas merupakan, dia boleh dikatakan bahwa seolah-olah dia mengabaikan saudaranya sendiri, saudara kandung. Ya, kadang-kadang kita sering berkata gini ya,
sahabat, rasa saudara. Ya, kadang-kala kalau kita di perantauan kan, ya apa yang kita misalnya kita makan mie bersama, kan kita merasakan bersama-sama ya, merasakan bersama-sama apa yang kita lakukan. Dan kalau kita melihat kenapa Yesus menggunakan kesempatan ini adalah supaya kelak ketika Yesus sudah meninggal, mungkin banyak orang yang akan menaruh rasa hormat yang berlebihan kepada Bunda Maria ini, kepada Maria ketika Yesus sudah mati. Itulah mungkin penafsir berkata Yesus berusaha untuk supaya kelak ketika dia meninggal tidak ada rasa hormat yang berlebihan kepada Bunda Maria ini, kepada Maria ini. Ini merupakan alasan yang baik mengapa kita harus menghormati mereka yang takut akan Allah. Tuhan Yesus lebih menghormati orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ini merupakan alasan yang sangat masuk akal. Betapa celakanya mereka yang membenci dan menganiaya sangat saudara Kristus yang merupakan saudara rohani mereka. Karena mereka ini adalah seperti anak-anak raja, ya, dengan penuh. Kalau ada orang yang mengusik orang-orang yang keluarga rohani Kristus adalah pasti dia sedang mengusik Kristus itu sendiri. Di ayat 35 kita melihat dengan jelas menurut Yesus siapakah saudaranya Yesus yang sejati adalah barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Luar biasa ya, kata kehendak Allah. Jadi kalau kita mengerjakan kehendak Allah, kita adalah saudara-saudara Yesus itu sendiri. Masuk keluarga Allah dimungkinkan dengan melaksanakan kehendak Allah, dan ketaatan semacam itu diawali dengan mendengar, mempercayai dan mengikuti kehendak Allah. Jadi bagaimana kita melihat kriteria menjadi saudara Yesus yang sejati adalah hubungan keluarga yang terletak pada pengalaman bersama. Ya, pengalaman bersama artinya ketika mereka di dalam pelayanan, mereka misalnya cuma makan hal-hal yang biasa saja, mereka hadir dan makan bersama di situ. Pengalaman bersama inilah yang dinikmati oleh murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Itulah kriteria keluarga yang sejati bagi Yesus itu sendiri. Yang berikutnya kita melihat adalah minat bersama mereka. Minat adalah menulis firman Tuhan. Ya, kalau kita di sini sudah tahu jelas apa visi kita, itu menulis firman Tuhan, mencatat firman Tuhan. Inilah yang membedakan gereja kita dengan gereja yang lain. Artinya kita punya ciri khas sendiri, kita punya warna sendiri. Ya, bersyukur juga sambil ada banyak pelayanan lain yang sudah kita kerjakan. Ya, kita melihat minggu ini kita sudah mengerjakan 2 pekerjaan hebat yang Tuhan boleh percayakan. Di antaranya kita boleh bersilaturahim dengan keluarga kita yang saudara-saudara kita yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi bagi ini juga merupakan kerabat kita. Ya, saya pernah membaca bukunya Andar Ismail Selamat Berkerabat, itu mengatakan bahwa jangan kita merasa ateis itu adalah bukan bagian dari Tuhan, tetapi dia bilang belum tentu, karena mungkin menurut apa yang mereka kerjakan hari-hari itu merupakan kehendak Allah, daripada orang yang datang beribadah, bergereja tiap minggu tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Itulah kadang-kala yang harus kita lakukan, bahwa Tuhan juga mengasihi mereka yang di luar Kristus. Kita lihat juga hubungan keluarga itu yang terletak pada kepatuhan bersama. Ya, kalau kita melihat Matius dan Simon dari Kirene itu biasanya tidak akan pernah bersatu. Simon orang Kirene itu adalah Simon orang Selot itu adalah orang yang sangat-sangat fanatik. Ya, dia adalah seorang nasionalis sejati yang tidak akan mungkin bersatu dengan Matius Lewi ini seorang pemungut cukai. Bagi Simon orang Selot, Lewi ini adalah seorang pengkhianat, tetapi mereka dipersatukan menjadi murid Yesus. Ya, apa yang membuat mereka bersatu? Karena mereka sudah menemukan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan yang kedua, mereka sudah menemukan Yesus sebagai guru mereka yang agung. Itulah mereka boleh cocok di dalam. Kita tidak perlu melihat apapun etnis, warna kulit kita, tetapi ketika kita punya minat yang sama, punya tujuan yang sama, dan kita akan punya kepatuhan bersama, kita akan mengerjakannya bersama-sama. Ya, apapun yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya kita boleh berbeda-beda, apapun warna kulit kita, tetapi kita boleh dipersatukan. Saya orang Batak, Bung Romi orang Medan. Ya, ini siapa namanya dari Manado ya, dari Lias, tetapi kita dipersatukan di tempat ini. Itulah. Tetapi kenapa kita ada di tempat ini? Karena kita mau menjadi murid Yesus bersama.
kita mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mau belajar firman Tuhan di GKTI Raja Daud ini. Itulah yang membuat kita bersatu hari ini. Itulah yang membuat kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau enggak kan lebih baik kita tidur, kan begitu. Tetapi kita boleh datang di tempat ini untuk menemukan, belajar bersama-sama, mempunyai kepatuhan bersama. Murid Yesus adalah kelompok yang sangat majemuk. Segala jenis keyakinan ada di mereka. Ya, seperti yang saya bilang tadi, pemungut cukai dan Simon orang Selot yang merupakan seorang fanatik. Yang kedua, kita boleh melihat ya, bagaimana seorang tentara itu, ya, tentara itu satu komando. Ya, apa yang dia kerjakan oleh atasannya, itulah yang dilakukan orang-orang di bawahnya. Itulah yang disebut dengan kepatuhan bersama. Itulah yang dilakukan oleh Yesus juga. Yesus mengajar dan murid-murid mendengar, dan pada akhirnya ketika Yesus mati, mereka lah yang melanjutkan tugas itu dengan baik sampai hari ini. Dari mana kita bisa mendengar itu kalau bukan ada warisan dari mereka pahlawan-pahlawan iman yang meneruskan pengajaran Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya kita boleh belajar, kita boleh duduk bersama. Tadi saya bilang murid Tuhan Yesus, yang kedua seperti tentara, satu visi, satu komando mengerjakan tugas itu sendiri. Murid Yesus adalah kelompok tentara yang ada dalam satu komando. Yang berikutnya adalah hubungan keluarga yang sejati ada pada tujuan yang bersama. Ya, tidak ada hal lain yang menyatukan orang-orang kecuali mempunyai tujuan yang bersama. Kalau kita datang di tempat ini, mungkin kita punya tujuan bersama. Ya, kalau kita datang di tempat rantauan ini, kita datang dengan satu tujuan untuk sukses misalnya, atau kita mungkin bergabung di dalam sebuah kelompok, atau kita boleh bergabung di dalam satu persekutuan di tempat ini, atau satu tempat ibadah di tempat ini. Dengan tujuan apa? Bahwa kita ingin, kita mempunyai tujuan bersama. Yang pertama mungkin minimal kita datang beribadah bersama-sama. Yang kedua kita boleh ingin belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Yang ketiga mungkin kita ingin dimuridkan, ya. Kita ingin dimuridkan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kalau saudara hari ini belum ada tempat untuk dimuridkan, datanglah ke tempat ini. Di sini bersedia untuk menerima saudara. Ya, kita tidak butuh apapun warna kulitmu ketika kau datang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak tetap terima. Apakah dia orang putih, apakah dia orang hitam, apakah dia orang yang gemuk ataupun yang langsing dan langsung, tetap kita terima di tempat ini. Ya, karena kita tahu gereja ini adalah gereja milik Kristus dengan tujuan gereja ini untuk mengenal Kristus bersama-sama, belajar bersama-sama. Ya, kalau ada bahasa fikih Pristio bilang jangan berdiri di belakangku karena aku bukanlah pemimpinmu. Ya, tapi dia bilang lebih baik mari kita berjalan bersama-sama untuk mengenal Kristus lebih dalam. Ya, inilah pentingnya gereja kita ini boleh kecil. Ya, gereja kita ini boleh kecil, tetapi gereja kita ini selalu memberitakan firman Allah lewat mimbar yang kudus ini. Tidak ada pemberitaan lain selain dari firman Tuhan. Itulah sebabnya kita bersyukur, ya, kita boleh bersyukur, boleh belajar bersama-sama. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, ya, ketika dia mengajar, ketika dia ini, tetapi ada penghalang, ya. Penghalang itu dari keluarganya sendiri. Ya, jadi konsep keluarga, ada orang yang pelayanan, ada sekarang berbentuk dua macam bentuk pelayanan yang aku lihat. Ya, ada orang yang sering rajin melayani, tapi dia merupakan keluarganya. Ya, dia sibuk melayani di luar, tapi di dalamnya menjadi rusak, keluarga di sekitarnya menjadi rusak. Dan mohon maaf, saya pernah melihat ini surga kecil-kecilan. Tentunya saya tidak pernah melakukan penelitian, ya, tapi saya pernah melihat banyak di daerah-daerah saya itu banyak anak-anak hamba Tuhan atau pendeta yang menjadi rusak, menjadi pemabuk lah, menjadi narkoba lah, atau mungkin menikah cerai lagi, terus menikah lagi. Ya, ini realita di dalam hamba Tuhan hari ini. Tapi saya mungkin bertanya, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Bapaknya adalah pengkhotbah yang hebat, KKR di mana-mana, tapi kok anak-anaknya demikian? Ternyata setelah saya melihat mereka lebih sibuk, ya, lebih condong melayani di luar, tapi lupa keluarganya sendiri. Padahal keluarga juga adalah bagian dari pelayanan itu sendiri. Ya, makanya kadang saya akan cukup berbicara keras kepada saudara saya di grup, kalau kau tidak datang gereja, ya jangan ketemu saya. Ya, kadang saya akan berkata agak keras seperti itu. Tujuannya adalah itu juga hanya menggertak sebenarnya, tapi kalau gertakan itu bisa mengajukan puji Tuhan juga.
Artinya begitu. Yang kedua adalah ada orang yang sibuk dengan keluarga tapi lupa pelayanan keluar. Ya, Pak, itulah Yesus ini. Kalau kita melihat ini ya, Yesus berusaha untuk bagaimana dia memberikan porsi yang sama. Ya, memberikan porsi yang sama. Pelayanan boleh tapi tidak melupakan keluarga. Boleh pergi keluar tapi bawa juga keluarga boleh. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Kefas, kata Paulus kan, di mana dia melayani, istrinya juga dia bawa. Saya senang juga, kata Paulus, kalau sama seperti Kefas, yang di mana-mana ada orang yang setia melayaninya, itu istrinya. Ya, itulah yang dilakukan. Tetapi saudara-saudara, Yesus ini menganggap Yesus sebagai orang yang sakit, atau yang bila Pak Gembala udah mengatakan kita beberapa minggu, 2 minggu yang lalu, kalau dia bukan orang gila, berarti dia utusan setan. Kalau dia bukan utusan setan, kita harus mempercayai bahwa dia adalah Tuhan. Tapi itu sudah dibantah oleh Yesus ya. Kali itu merupakan kalimat seperti sastra di ayat 22 sampai 30 itu ya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Kalau seandainya dia bukan berasal dari, bagaimana mungkin iblis bisa mematahkan apa yang dia sudah tanam sendiri. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar Tuhan. Tetapi proses ini tidak berjalan dengan mudah karena orang-orang di sekitarnya ingin melawannya. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya juga kan, saudara-saudara Yesus juga menjadi pengikut mereka pada akhirnya. Kalau kita lihat Yakobus menjadi orang yang pada akhirnya dia menjadi gembala sidang dan mati martir. Itulah dia menjadi martir bagi Yesus Kristus. Karena dia tahu Yesus Kristus itu adalah memang benar-benar Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Ada banyak bukti di Markus aja yang kita bahas kemarin, ya. Dan kita boleh melihat dia tahu apa yang ada dalam isi hatinya, karena menurut perjanjian lama yang tahu isi hati orang itu hanyalah Tuhan. Dan Yesus merupakan kriteria dari seorang juru selamat itu sendiri. Ada banyak hal yang harus kita sampaikan untuk membantah, melawan ajaran-ajaran orang yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Atau ada orang yang mengatakan, mana ayatnya di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kita sudah belajar dari beberapa hari yang lalu bagaimana dia menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Dia tidak sedang sombong ketika dia mengatakan kepada orang-orang, inilah saudara-saudaraku, inilah saudara-saudara kita di sini. Ya, saudara-saudara seiman, saudara-saudara seiman di dalam pelayanan. Ya, kalau kita terjadi apa-apa, mereka lah orang-orang pertama yang akan membantu kita, menolong kita. Ya, saya sudah pernah merasakan. Adik saya pernah meninggal di Jakarta di sini. Waktu itu saya masih harus menyelesaikan S2. Abang saya pun kerjanya putus-putus. Adik saya pun ini masih kuliah, bingung. Ya, bingung banget. Dia meninggalnya di rumah sakit Budi Asi di sini. Ya, tetapi syukurlah ada gereja waktu itu yang mengcover, yang membantu. Itulah pentingnya sekali lagi berikan dirimu dimuridkan. Karena memang kita sih nggak siapa yang tahu ajal kita, kan siapa yang tahu umur kita. Kemarin kita boleh mendengar seorang pendeta selebgram itu yang meninggal dipanggil Tuhan ya, masih muda, masih 36 tahun kalau nggak salah. Tapi itulah pentingnya kita boleh ada bersama-sama. Kalau kita terjadi apa-apa, keluarga terdekat kita adalah orang-orang yang bersama dengan kita, yang mungkin selama ini sama-sama memuridkan kita. Kita bisa dikatakan keluarga Tuhan adalah bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah itu adalah mengenal Yesus secara pribadi. Ya, Yohanes 1:12 berkata, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, maka kita akan diberi kuasa. Diberi kuasa untuk menyampaikan firman Allah, menjadi saksi bagi Dia. Ya, ketika kita menerima Dia, maka kita akan diselamatkan. Ya, Yohanes 3:16 berkata demikian. Ya, ketika kita menerima Dia, maka kita akan menjadi anak Allah. Dan dipertegas lagi dalam Yohanes 14:6 bahwa hanya Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus itu sendiri. Itulah kehendak Allah yang harus kita kerjakan. Ya, kehendak Allah yang harus kita kerjakan di dalam pribadi kita hari lepas hari. Dan pada akhirnya kita boleh berbuah kebaikan itu. Ya, kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tetapi bukti bahwa kita diselamatkan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik itu. Ya, jangan dibolak-balik ya. Kalau kita berkata, ada orang juga Kristen sekarang yang selalu berkata, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
harus disertai dengan berbuat baik. Enggak. Kalau bagi kita adalah cukup menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Tidak ada kata tambahan di sana. Ya, kalau kita berbuat baik, itu sebagai bukti bahwa kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita lakukan kehendak Allah dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Yang bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya, apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan adanya, bukan untuk manusia. Ya, jangan kerja main-main. Ya, kalau kerja jam 3 di kantor atau di tempat ini, jangan datang jam 3:15 baru nyampe. Emang kamu bos, ya kan? Besoknya langsung dibilang, ini masuk dulu, ambil surat. Hari ini kau akan berhenti dari kerja. Ya. Yang pelayan pun melayanilah dengan sungguh-sungguh. Ya, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan hal-hal kecil, kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Saya pun di dalam pelayanan ini sering juga ditegur. Gimana itu, perhatikanlah pelayanan di sekitar gereja kita di tempat ini. Ya, artinya bagaimana, untung aja orang-orang yang ada di sini ya. Ya, bagaimana diingatkan oleh orang-orang kita bahwa kita harus melakukan kehendak Allah dari hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Ya, setialah di dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara yang besar. Jangan berkata Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita tidak mau melakukan hal yang kecil. Menjadi saudara-saudara Yesus adalah melakukan kehendak Tuhan. Dialah saudaraku dan Dia hidupku. Sekarang mari kita uji diri kita. Kita harus melihat apakah kita sudah layak menjadi saudara Yesus. Apakah kita layak menjadi dikatakan saudara Yesus. Mari kita koreksi hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Tanpa harus menegur diri. Biarlah kita menegur diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang terus menolong kita. Keluarga Kristus adalah keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Keluarga Kristus adalah keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan hanya sekadar saudara datang beribadah, tetapi saudara boleh menemukan Tuhan di dalam doa saudara, di dalam kegiatan membaca Alkitab, termasuk mungkin ya di dalam PA setiap hari Rabu ikutlah. Saya pun jarang ikut itu ya, tapi itulah yang harus kita lakukan. Ya, saya sering ingatkan adik-adik saya yang dari Sumba Kadang memang harus perlu untuk mencari Tuhan atau mengkelompokkan diri di dalam sebuah kelompok, karena sekali lagi mereka lah saudara-saudara terdekat kita. Mari kita melihat semua ini dengan hal-hal yang baik. Yesus berkata, kalau kita mau menjadi keluarga Yesus Kristus adalah kitalah orang-orang yang melakukan kehendaknya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang mau datang dan menyerahkan hidupnya. Sekarang kita tinggal memilih. Sebagai anak-anak muda, ya, yang berkata umurku masih panjang. Semua Tuhan sudah atur, tetapi yang paling penting adalah layanilah Tuhan selagi kita masih kuat sampai sekarang ini. Ya, kalau ada kesempatan, berilah yang terbaik. Jangan menunggu tua baru mau melayani Tuhan. Ya, yang muda pun dari muda sekarang inilah kita harus sungguh-sungguh mengajarkan. Ada banyak orang umur 70 tahun dulu baru menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Udah jalan 1 langkah, mundur 2 langkah, ya kan? Tetapi kita sekarang, ya, saya menekan kita semua untuk lebih sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, menjadi saudara-saudara Kristus, menjadi keluarga Yesus itu sendiri. Karena Dia adalah sumber harapan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pelakunya.